kalian bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengalami pasang surut dan mengalami ujian dan cobaan yang dasar. Lalu, bagaimanakah dinamika Pancasila dari masa ke masa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak dan sahabat belajar dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bunda sampaikan selamat ya kepada kalian. Sekarang sudah duduk di kelas 9. Tentu saja akan membawa konsekuensi, kita akan belajar lebih giat lagi. Bagaimana? Sudah siap menyimak video kali ini? Baiklah, kali ini kalian bersama Bunda Januani akan belajar bersama tentang dinamika Pancasila dari masa ke masa. Sahabat belajar dan anak-anak Bunda yang hebat, kali ini Bunda akan mengajak kalian untuk menganalisis perwujudan Pancasila dari masa ke masa dan membandingkan peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anak Bunda yang hebat, pernahkah kalian mendengar tentang periodisasi sejarah perwujudan Pancasila? Ada yang tahu? Baiklah, kita akan membahasnya perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan, pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan era reformasi. Anak-anak Bunda yang hebat, bagaimanakah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Benar. Kalian memang anak-anak yang hebat. Yuk, kita simak tayangan berikut ini. Perwujudan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Pada masa itu, bangsa kita mengalami masa transisi, masih mempertahankan kemerdekaan dari bangsa sendiri dan bangsa lain. Ada pemberontakan ingin menggantikan Pancasila dengan dasar negara lain yang dilakukan oleh PKI Madiun, DITII, PRRI Ternesta, dan RMS. Pada masa Orde Lama sampai tahun 1965, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Bahkan, Presiden bisa membubarkan DPR hanya karena tidak bisa menyetujui RAPBN. Pada saat itu, meletus G30S PKI. Pada masa Orde Baru, tahun 1966 sampai 1997, bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, kekuasaan Presiden sangat dominan. Sebagai seorang diktator, kebebasan berpolitik dibatasi, kebebasan berbicara tertekan, dan banyak terjadi pelanggaran HAM. Pada masa reformasi dan masa kini,
tuntutan reformasi untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan, menghapus divisi agung, dan bertekad menegakkan pemerintahan demokrasi. Ada pelindungan HAM dan memberikan otonomi daerah seluas-luasnya. Kebebasan dan globalisasi menjadi tantangan baru pada era masa kini. Bagaimana anak-anak? Tentu kalian sudah paham tentang dinamika perwujudan Pancasila yang baru saja kita pelajari. Nah, sekarang kita akan menelusuri beberapa kasus yang terjadi di sekitar kita. Bisa di sekolah, di masyarakat, atau kehidupan yang lebih luas lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita lacak beberapa kasus yang ada di masyarakat atau di sekitar kita. Yuk kita cari tahu. Bunda akan mengajak kalian untuk berlaku pandai. Apa itu berlaku pandai? Kalian akan dapat melakukan lacak kasus terhadap nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Kita telusuri beberapa kasus yang terjadi di sekitar kita pada saat PSBB berlangsung. Ribuan orang menjejali pelabuhan dan di tempat-tempat ini. Mereka tidak mengindahkan social distancing, seolah tidak peduli akan kesehatan dan keselamatan diri. Dari analisis kasus, kalian akan mengetahui pelanggaran apa yang dilakukan, mengapa kasus ini terjadi, bagaimana cara mengatasinya, dan pihak-pihak mana yang terlibat untuk menyelesaikannya. Kalian tentu dapat menelusuri kasus-kasus lain yang terjadi di sekitar kalian. Silakan kalian mencoba untuk melakukan lacak satu kasus. Kemudian analisislah secara baik. Bunda tunggu hasil pekerjaan kalian. Anak-anak Bunda yang hebat dan sahabat belajar dimanapun kalian berada, sekarang kalian bisa mencoba melakukan lacak satu kasus. Kemudian analisislah. Lalu bagaimana caranya? Yuk kita perhatikan tahap-tahap analisis kasus berikut ini. Yang pertama adalah apa nama kasusnya? Kedua, mengapa kasus itu bisa terjadi? Ketiga, seberapa penting kasus tersebut dengan keutuhan NKRI? Keempat, kaitkan dengan nilai-nilai sila Pancasila. Selanjutnya, kaitkan pula dengan peraturan-peraturan lain yang berlaku di Indonesia. Yang keenam, lembaga atau pihak mana saja
yang terkait untuk menyelesaikan kasus itu. Yang paling penting adalah bagaimana upaya penyelesaian kasus atau masalah yang terjadi. Selanjutnya, tulis dan laporkan hasil pekerjaan kalian dalam melacak satu kasus untuk 1 pekan ke depan. Tulislah dalam bentuk file Word atau kalian bisa membuatnya dalam bentuk PowerPoint. Bunda tunggu ya hasil pekerjaan kalian. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian memahami materi yang kita pelajari hari ini? Tentu bisa, karena kalian adalah anak-anak Bunda yang hebat. Bunda bangga kepada kalian. Anak-anak, dalam sejarah Pancasila telah berhasil mengatasi segala macam gangguan dan cobaan. Pasang surut perwujudan Pancasila dari masa ke masa menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Tentu menjadi kewajiban kita untuk meyakini kebenaran akan Pancasila. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sampai kapanpun. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek kehidupan. Berlaku pandai dalam tindakan nyata sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan lebih utama daripada 1000 nasihat. Mari kita bergandengan tangan, bekerja sama untuk selalu mewaspadai masuknya ideologi asing ke Indonesia yang membahayakan Pancasila dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, sekarang kalian telah memahami bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Nah sekarang jangan sampai lupa kalian di rumah untuk mencobanya melakukan lacak satu kasus. Jaga kesehatan kalian, terus belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.